Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wulandari. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab kategori 2 Universitas Patimura, Ambon. Hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling kelompok dengan pendekatan behavior. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya Sehat. Udah makan siang? Udah. Ucapkan terima kasih banyak ya kepada kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Jadi, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ada 6 orang di sini, Ipa ada, Faiza ada, Reza ada, lengkap semuanya. Tahu nggak kalian panggil kesini kenapa? Berdasarkan rekapan absen ya, di bulan November Miss dapatkan dari sekretaris bahwa nama-nama yang Miss panggil kesini adalah nama-nama anak yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa. Betul anak-anak ini? Sadar? Dari hal itu, maka Miss hari ini akan melakukan layanan konseling kelompok. Jadi layanan konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik, tapi dengan memanfaatkan suasana kelompok atau dinamika kelompok seperti ini. Tujuannya apa? Nah, nanti kalian, masing-masing dari kalian menceritakan masalah yang kalian alami atau penyebab masalah yang kalian alami. Lalu kita pilih satu masalah saja ya, yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi Miss minta kalian nanti aktif ya, aktif memberikan saran, masukan kepada teman kalian dan juga berani untuk menceritakan masalah kalian. Saling support, saling membantu, istilahnya kayak gitu. Kita curhat-curhatan ya, tapi dengan secara berkelompok seperti ini. Paham sampai sini nak? Paham. Konseling ini ada asas-asas yang harus kalian tahu. Ada asas ke rahasia diumbar ke orang lain. Asas keterbukaan untuk menceritakan masalah yang kamu alami, apa adanya. Yang selanjutnya adalah asas kenormatifan. Kita harus menghargai, tidak boleh memotong, didengarkan. Adalah asas kesukarelaan. Datang ke sini nggak terpaksa kan? Walaupun anak kalian tadi sepakat bahwa nggak terpaksa ya. Jadi maukah kalian untuk mengisi lembar kesepakatan konseling? Mengisi. Nah, sudah tanda tangan, kita buat ikrar janji ya, biar kalian lebih percaya lagi dan lebih yakin satu sama lain. Eca yang bertanda tangan di bawah ini, saya sanggup dan bersedia simpan dan merahasiakan segala data dan keterangan yang Fariza sampaikan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Good job, beri tepuk tangan untuk semua. Kalian sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah siap. Di awal sudah Miss kasih tahu kenapa kalian Miss panggil, bahwa kalian merupakan anak-anak yang sering tidak masuk tanpa keterangan di bulan November. Nah, sekarang Miss minta masing-masing dari kalian menceritakan masalah sebenarnya kenapa sih kok kalian itu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Ini Miss, karena itu tidurnya kemalaman, terus akhirnya bangunnya kesiangan. Terus habis itu ada acara keluarga, saudara mau nikah, bantu di sana. Oh gitu, bangun kesiangan, terus ada acara sambil mencatat ya, boleh? Kayak ada acara yang lumayan besar lah, kayak pernikahan gitu Miss. Jadinya kita orang kayak dadakan gitu Miss, satu keluarga pergi. Nah terus aku udah minta tolong bikin surat izin sama sekretaris. Suratnya sampai sekretaris yang buatkan, tapi tidak diterima. Karena apa? Yang buat itu sekretaris. Sekarang Ajis Mogok Miss, nggak ada angkutan umum dan nggak ada temen juga searah dari sana, jadinya mutus nggak berangkat. Dan hari keduanya tuh Miss lupa ngirim surat. kenapa Dok? Boleh diceritakan di sini? Miss, akhir-akhir ini saya itu nggak bisa tidur. Sekolahnya bangunnya saya telat. Terlalu banyak ekstrakurikuler yang saya ikutin membuat saya tuh kelelahan.
Yang ketiga itu karena tugas dari guru, jadi saya tuh males ngerjain tugas. Terima kasih banyak ya, good job, sudah berani untuk terbuka, untuk menceritakan masalah kalian. Di tahap ini, sudah cerita semuanya, apa nih yang kira-kira masalahnya akan kita bahas dan kita bantu carikan solusinya. Nurlaila, kenapa? Karena masalahnya paling Nurlailanya setuju jika masalah kamu yang kita bahas pada pertemuan ini? setuju, Miss. Miss Wulan mau tahu nih, dirinci lagi, terbuka lagi, kenapa sih kok bangun kesiangan dan gak ngerjakan tugas dan lain-lain. Jadi gini, Miss, yang pertama saya itu nggak masuk karena akhir-akhir ini saya tuh nggak bisa tidur dan pas saya bangun itu udah jam 8, jadi saya memutuskan untuk nggak masuk karena antara jarak rumah saya ke sekolah itu bisa mencapai 30 menit. Jadi daripada saya sampai sekolahnya lebih dari jam 8, jadi saya memutuskan untuk nggak masuk. Kedua, saya tuh mengisi di situ Rais itu terlalu banyak agenda ya. Dan yang ketiga itu karena terlalu banyak tugas, malas ngerjain karena terlalu banyak tugas. Saya juga kurang bisa di waktu atau mengontrol waktu untuk kegiatan lainnya. Jadi permasalahannya sebenarnya kurang bisa untuk mengontrol waktu. Gimana sih ya biar tugas dan lain-lainnya itu selesaikan kayak gitu ya, Nak? Iya. Ini berharap ya, Nak ya, semoga Nurlaila bisa menyelesaikan masalah yang Nurlaila alami dan juga dari teman-teman ya saling memberikan masukan dan saran biar masalah Nurlaila ini dapat pulang kembali. Ada yang mau menanggapi? Menurutku kamu ini apa kayak ngerjain tugas-tugas dari guru biar supaya tugasnya nggak numpuk, akhirnya kamu ntar takut kayak gitu untuk ngumpul. Jadi kayak atur waktu aja untuk ngerjain tugas jadi biar nggak numpuk. Miss mau bertanya, kamu itu kan bangunnya kesiangan, bangun jam 8. Itu emang kamu nggak salat subuh? Jadi gini teman, maaf ya, saya nggak sholat subuh itu karena saya itu menstruasi. Ini kesiangan, emang kamu nggak masang alarm gitu? Ya, alarm saya itu ibu saya, jadi saya nggak pernah namanya menghidupkan alarm. Tidurnya jam berapa? Buat ke atas. Begitu. Kalau bisa disimpulkan bahwa Nurlaila ini akhir-akhir ini sulit tidur ya. Iya, Terus karena tugasnya numpuk, bingung ya mau nyelesainnya dari mana. Iya. Makanya akhir-akhir ini ya tadi sering nggak berangkat. Tadi kan menceritakan tuh soal ekstrakurikuler banyak kegiatan. Nah, kegiatan seperti apa yang membuat capek dan memutuskan buat kok ketika capek gitu terus nggak ikut kegiatan gitu, kenapa? Pengajian itu jauh. Terus yang kedua kayak ngadain persiapan buat lomba-lomba gitu. Tapi lebih banyak ke pengajiannya. Tapi kamu senang ikut kegiatan? Senang, Miss. Menurut kalian nih ya, gimana sih biar apa antara apa yang kita sukai, terus tugas juga kita bisa memanage dengan baik? Memberi saran. Kalau masalah tugas itu tuh, kalau nggak kamu kan tugasnya banyak, kamu tanya ke temen tugasnya apa aja itu dirinci. Misal pun kalau kamu nggak paham apa gimana gitu, tanya temen. Sebaiknya itu dikerjain. Kalau kamu seandainya fisiknya lemah, sebaiknya izin dulu di ekstrakurikuler itu. Pastikan diizinin, jangan terlalu maksain untuk ikut. Maaf ya teman-teman, emang iya saya sebenarnya harus izin biar tubuh saya fit, tapi namanya udah kebiasaan ikut ekstrakurikuler, jadi kalau nggak ikut tuh rasanya kayak hambar kayak. Ngasih saran, kalau menurut kamu buat jadwal gitu, jadi kayak ada jadwalnya jam segini kamu ngapain, jam segini ngapain juga kan kamu kayak misal kamu ikut banyak ekstrakurikuler ya, rasa kamu ikut tanggung jawabnya itu harus ada, jadi nggak sembarang kayak misalnya kamu harus ikutin tapi yang lainnya kamu sampai lupa gitu loh harus ngapain. Terus tidur juga itu kamu sebenarnya pasang alarm sebaiknya biar kamu juga nggak harus ngadarin orang tua gitu. Sepertinya pendapat atau syaratnya kayaknya benar, saya jadwal dalam kehidupan sehari-hari biar saya bisa menjadi orang yang lebih disiplin, menjadi kepribadian yang lebih baik. Nah, tuh jadi sebenarnya kita harus punya jadwal ya atau list jadwal keseharian kita. Apa sih kegiatan yang penting-penting atau yang ringan ya? Tadi kayak benar katanya Eca ya, kalau
terkait tugas, bingung, itu bisa mulai dengan tugasnya kira-kira apa nih. Bahasa misal ya, kasih contoh bahasa Indonesia ini, bahasa Inggris ini, matematika ini. Nah, bisa dari situ Nur Laila bisa mulai mengerjakan deadline-nya yang mana, ya atau tidak? Iya, Miss. Terus apa? Berikan solusi gimana sih cara kita biar bisa mengatur waktu? Masang alarm untuk bisa tahu waktu. Maaf ya Miss, sebenarnya saya juga kayaknya harus masang alarm bener yang dikatakan teman. Nah, ada lagi? Mau ngasih saran. Ini sarannya buat pelajaran saya juga dan lainnya, Miss, terutama saya yang rumahnya jauh-jauh kayak Nur Laila, Miss. Sebaiknya iya benar kamu masang alarm lebih pagi, waktunya ini gitu. Yang memberikan masukan apakah kegiatan ekstrakurikulernya itu harus dikurangi atau tidak? Jadi kamu juga harus punya prinsip untuk disiplin waktu lah. Contohnya ini kan banyak yang kasih saran untuk masang alarm. Nah, itu kamu juga harus disiplin waktunya. Terima kasih buat teman-teman, sangat bermanfaat bagi saya. Mencobanya sebisa mungkin dan berusaha biar jadi lebih baik dan bisa menjadi remaja yang nggak males. Semua ya sarannya ya. Nah, udah punya belum jawaban atau kira-kira usaha apa sih yang bisa saya lakukan biar nanti saya bisa untuk mengontrol waktu itu? Saran dari teman-teman, saya udah punya keinginan, contohnya kayak mengontrol atau membagi waktu seperti buat main, buat makan, buat istirahat, ekstrakurikuler, belajar dan sebagainya. Dan kedua, harus menjaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting. Gambaran? Sudah, Miss. Oke. Gimana kalau kita lihat video yang sudah disiapkan? Di sini kalian bisa melihat contoh gimana sih kalau seandainya kita itu nggak bisa memanajemen waktu, dan penting loh sebenarnya memanajemen waktu itu. Waktu pentingkah? Yuk simak video berikut ini. Suka bangun kesiangan? Tadi siapa ya? Saya, Nggak bisa ikut ujian. Bisa nggak? Bisa, Miss. Waktu tidak dapat terulang kembali, tapi tidak dapat mengatur waktu dengan dari membuat jadwal kegiatan selama seminggu sifatnya konsisten. kalian dapat. Itu dia telat ujian. Nah, waktu itu nggak bisa diputar kembali ya, tapi kita bisa membuat jadwal. Jangan terlalu kayak menonton film atau main game. Waktu ya nggak sih? Karena kalau kita itu menyepelekan tadi keteteran. Tugas untuk Nur Laila dan juga tolong dibantu teman-teman ya. Tadi sesuai dengan video, contoh video dalam di sini ya. Jadi harus membuat apa nak? Jadwal keseharian secara konsisten seminggu. Insya Allah ada perubahan hal baik yang dapat kita lakukan. Nah, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tentu tadi yang sering kesiangan tadi siapa? Nah, ya ayo bareng-bareng nih. Sudah? Udah ya. Jangan ya, biar kalian bisa lebih kompak lagi dan bisa manajemen waktu. Dan yang pertama, lalu kegiatan selingannya ditulis, kegiatan utamanya itu apa aja nama kegiatannya, lalu tugas kalian adalah menyusun gimana caranya sih biar semua telur-telur ini muat dalam satu toples dan bisa ditutup. Kita lakukan dulu kegiatan yang Utama. iya, berarti yang dimasukkan dulu apanya? Iya dong. Coba deh kita lakukan kegiatan selingan, apa contohnya? Game, ya, main game, lagi tidur. Coba, good job, kalian hebat semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Miss. Menyimpulkannya berarti kita tuh yang dipentingin dulu tuh kegiatan utama, Miss. Nah, yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan kegiatan utama dulu, baru kita lakukan kegiatan selingannya biar 24 jam dalam hidup kita itu seimbang. Jadi ada alasan lagi tuh nggak sekolah. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Buat teman-teman,
Pertama, saya ucapkan terima kasih akan sarannya, itu sangat bermanfaat, bisa membagi waktu. Saya nggak sekolah juga, nyesel, dan sekarang saya sudah punya jadwal yang tadi kita buat bersama-sama, itu sangat bermanfaat bagi saya. Kedepannya harus gimana membagi jadwal dan juga tidak boleh lagi berangkat tanpa keterangan. Jika seandainya nih karena sakit atau acara atau hujan dan lain-lain harus gimana nak? Surat dan menelpon. Jadi persyaratan untuk naik kelas itu adalah dari daftar hadir siswa. Kali itu tidak bisa naik kelas. Itu nggak mau untuk kedepannya kalian kayak gini lagi. Kalian tadi sudah bisa mengerjakan game ini dengan baik, terus ada hadiah untuk kalian. Apa tuh, Miss? Apa itu, Miss? Iya. Menepati janji dan Miss harap nanti ketika bulan Desember sekretaris rekapan absen lagi tidak ada nih Miss ketemu lagi wajah-wajah ini, karena menurut Miss sudah kita cari bareng-bareng gimana sih sebenarnya solusinya. Agak tegang nih biar suasananya nyair lagi, kan masalahnya udah selesai kan, solusinya udah nemu kan ya, itu biar santai. Mengetes masih konsentrasi nggak nih ya? Jadi instruksinya adalah ikuti apa yang Miss katakan. Inti. Jumlah inti. Berapakah jumlah inti? Tadi ya kalau kita udah punya jadwal nih, kita ikutin biar fokus dengan apa yang sudah kita jadwal. Iya semuanya dengan masalah yang dialami dan teman kalian juga sudah tahu ya bagaimana kedepannya harus ngapain, terus seperti apa, terutama Nur ya nak ya, yang nantinya juga memiliki masalah yang sama sudah tahu ya harus ngapain, sudah bisa untuk mengontrol waktu dengan baik. Ya, Nur Laila yang tadi mengalami masalah Sangat senang. sangat senang. Legowo. Jadi punya pandangan nih ya, nggak boleh lagi ya nggak berangkat tanpa keterangan kirim surat ya. Harus berevaluasi ya nak, Miss minta tolong diisi biar Miss tahu nih sebenarnya kalian tuh puas atau tidak terhadap proses konseling di sini. Semua anak yang hebat, semoga kalian semua sehat, terus menjadi anak-anak yang bahagia dan rajin lagi sekolahnya, nggak males-malesan lagi. Apapun kondisi tidak boleh lagi tidak berangkat tanpa Keterangan. bisa ya nak ya. Bisa, Nanti kalau kalian ada perubahan di bulan Desember, nanti kalau misalnya kapan absen lagi, Miss akan kasih hadiah lagi deh buat kalian. Jadi harus ada perubahan. Di proses konseling kelompok ini dengan bersama-sama kita berdoa bersama. Terima kasih sekali lagi ya, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.